Elis sudah jauh memasuki hutan. Dikejar pun rasanya tidak mungkin. Dengan membawa rasa penasaran dalam benakku, aku menuruti perkataan Rio untuk pergi ke rumahnya. Katanya Om Ajisoko, ayah Rio akan memberitahukan banyak hal tentang Kahiyang Sena. Oh ngono, gumam Pak Ajisoko, ketika Rio membisikkan sesuatu di telinga ayahnya. Ngene lu, nduk cah ayu. Sakderengen, Bapak nyuwun pangapunten ingkang kathah. Aku sama sekali tak mengerti apa yang dibicarakannya. Kemudian Rio menyenggol pundakku. Hanya kerutan dahi dengan alis yang sedikit terangkat yang bisa aku isyaratkan padanya. Nuwun sewu, Pak. Florisa mboten saged ndamel bahasa kromo alus. Lagi-lagi Rio berkata dengan bapaknya menggunakan bahasa Jawa. Bersamaan Mahia dan Pak Ajisoko tertawa, melihatku yang sedari tadi hanya menggaruk-garuk kepala walau tak gatal. Iya, begini loh, Flo. Sebelumnya, Bapak minta maaf atas kejadian kesalahpahaman akibat perbuatan Anindya waktu itu, ulang Pak Ajisoko. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Saya mau tanya tentang Kahiyang Sena Pak. Siapa dia? Tanyaku penasaran. Ngene lo, Kahiyang Sena kui putri raja. Selain ayu, dia juga sakti mandraguna. Nah, Kahiyang Sena kui nitis jadi kamu. Singkatnya, kamu adalah salah satu keturunannya, jelas Pak Ajisoko. Lalu kenapa saya tidak pernah menyadarinya, ucapku heran. Ibunda kandungmu di alam sana telah meminta agar leluhur kalian Kahiyang Sena menjagamu dari pengaruh-pengaruh jahat. Sebab, kemungkinan besar tantemu, Elis sudah bersekutu dengan jin Nyai Rumingkang yang ada di dalam lipstik merah, penjelasan Pak Ajisoko dengan suara yang tetap medok. Pripun niku dadus, sahut Mahia. Dari sini aku menyadari bahwa selama ini Pak Ajisoko memang bisa melihat Mahia. Dan kemampuan yang dimilikinya di dunia supranatural cukup tinggi. Sesuai dengan misi yang ditugaskan oleh Ibunda Flo. Kahiyang Sena harus membantu menyadarkan Elis agar berada di jalan sing benar. Di jalan Allah, kata Pak Ajisoko dengan ekspresi yang tenang. Tapi Elis menghilang Pak, kali ini Rio yang berbicara. Ngene wae, nanti tepat jam 12 malam, kita cari Elis. Kalian beristirahatlah dulu. Setelah memastikan Papa beristirahat di kamar tamu, aku pun memutuskan untuk tidur di kamar yang telah disiapkan oleh pelayan. Terlihat jelas, bahwa Papa begitu cemas dengan keadaanku. Namun aku berani meyakinkannya, karena niat baik pasti akan selalu dibantu dan diridhoi oleh Allah. Meskipun sudah berkata begitu, sebenarnya hati ini tetap tak bisa tenang. Pukul 11 malam, kami bergegas menuju hutan. Aku sengaja tak membawa Papa ikut serta, karena dia perlu banyak istirahat akibat insiden penculikan itu. Terlihat jelas Pak Ajisoko tengah sibuk menyembelih ayam cemani atau ayam hitam. Kemudian dia mulai menyebarkannya di beberapa sudut hutan tempat kami berjaga. Di atas tikar, aku dan Rio duduk. Mahia berdiri di sampingku. Beberapa kiai dan ustadz yang dibawa Pak Ajisoko mulai membaca doa-doa. Suasana sungguh mencekam, ditambah dengan udara dingin yang mengembuskan bau amis akibat darah ayam yang sudah dikucurkan di beberapa tempat. Sesekali ku lirik jam tanganku, 5 menit lagi tepat pukul 0. Angin semakin berhembus kencang, aku merasakan keseraman yang terus mencekam. Dari kejauhan terdengar jeritan seorang wanita. Kemudian, jeritan itu berubah jadi tawa yang begitu menyeramkan. Hahaha hik slik. Di balik semak-semak belukar, muncullah sosok Elis. Wajahnya putih pucat, matanya melotot dengan retina berwarna putih. Kuku tangan dan kakinya berubah sangat panjang. Ada 2 tanduk di kepalanya dengan rambut yang tergerai ikal. Para kiai dan ustadz berhenti membaca doa, seketika suasana berubah hening. Elis pun melangkah cepat dengan menyesap dan menjilati darah-darah ayam yang bercucuran di tanah. Lidahnya menjulur panjang seperti ular. Hai, kau Nyai Rumingkang. Keluarlah dari tubuh wanita itu. Perintah Pak Ajisoko kepada sosok yang bersemayam di badan Elis. Enak saja, kau Pak Tua.
Wanita ini telah lama bersekutu denganku. Hik, hik, hik. Elis berkata dengan suara yang menyeramkan. Keluar, atau Putri Kahiyang Sena yang akan memaksamu. Ancam Pak Aji Soko. Setengah berbisik, Rio menjelaskan bahwa Nyai Rumingkang dan Kahiyang Sena adalah putri kembar. Ya, seperti ibu kandung dan Elis. Ternyata, di dunia modern ini mereka memiliki sifat yang tak jauh berbeda dengan kehidupan terdahulu mereka. Jangan banyak omong kau. Bisa apa dia di dalam tubuh gadis lemah itu? Hahaha, tawa Elis semakin keras. Dikarenakan tak mau keluar dengan sendirinya, maka para kiai dan ustadz yang kembali membacakan lantunan ayat kursi Al-Quran. Ahahaha, panas, panas. Bersiaplah. Pejamkan matamu, Mahia berkata padaku. Setelah memejamkan mata, ditariknya sesuatu dari ulu hatiku. Sangat berasa sekali, tetapi aku tak dapat melihatnya. Buka kembali matamu, perintah Mahia lagi dan aku menurutinya. Aku begitu terkejut, telah berdiri dengan anggun sosok wanita di hadapanku. Wanita berpakaian kebaya dengan selendang dan mahkota khas putri raja kerajaan Jawa. Apakah dia Kahiyang Sena? Begitu cantik sekali parasnya. Assalamualaikum. Terdengar Kahiyang Sena mengucapkan salam dengan lembut. Serentak kami pun menjawab salamnya. Kembalilah ke alammu, saudariku. Ayo aku akan mengantarmu, ucapnya lembut di hadapan Elis. Ah, kau selalu ikut campur urusanku. Elis langsung menyerang Kahiyang Sena dengan begitu brutal. Namun sosok putri cantik itu selalu berhasil menghindar. Mereka terbang di udara, dengan saling menyerang satu sama lain. Setelah beradu cukup lama, akhirnya Kahiyang Sena berhasil menjatuhkan tubuh Elis ke lantai. Diusapnya ubun-ubun Elis, kemudian sosok Nyai Rumingkang keluar dari tubuhnya. Kahiyang Sena merantai leher, tangan dan kakinya. Wanita itu meminta maaf sembari mengucapkan selamat tinggal dengan kami. Maafkan saudariku yang telah membuat kerusuhan di alam manusia. Aku akan membawanya pergi ke tempat yang seharusnya. Assalamualaikum, ucap Kahiyang Sena dengan senyum yang begitu menawan. Rio menjelaskan padaku, bahwa Kahiyang Sena hanya bersemayam sebentar di dalam tubuh anak keturunannya, hanya untuk membawa Nyai Rumingkang kembali. Jika tugasnya selesai, maka sudah putus hubungan jiwa dan ragaku dengan Kahiyang Sena. Dari kejauhan terlihat Elis muntah darah. Kami segera menghampirinya. Aku memberikannya minuman dan memijat lembut lehernya. Walaupun terdiam, air matanya menganak sungai seakan dia menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya selama ini. Setelah mencoba mengusap air matanya, dia mencengkram tanganku kuat sambil menatap sinis. Kemudian, terdengar lagi suara seramnya. Hik, hik, hik.